Mumpung masih sehat, ada kesempatan kita kumpul di pengajian, alhamdulillah. Duduknya kita di majelis ilmu begini, dosa dirontogin, pahalanya gede. Nih, datang aja ke majelis ilmu, ikutin guru kita, Kiai Zuhdi bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja, tibang bawa. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup. Temen nyolek, halaman berapa bang? Boleh kebet doang, datang aja. Yang model begitu datang doang, dicatat tuh pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam di mading. Malam ini imamnya dia nih, ya lama, pindah teraweh. Apalagi yang 1000. Pokoknya imam cepet di masjid terawih favorit udah. Nah, gue demen nih dia kalau jadi imam nih, cepet nih, enak nih, nggak pakai usul lagi. Boleh, Allahumma sholli. Nenek di belakang nyungsep juga gua. Nih pahalanya gede teh. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Lu nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo kita bawa. Jangan datang doang nengokin ke rumah sakit, temen lagi diimpus, datang doang nggak bawa apa-apa. Pakai nanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini. Enggak deh, gue rasa-rasa lah, itu lu diimpus, lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah, coba lu bawain jeruk kali, gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga, apa yang lu rasa sih Ji? Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir, di antaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Zuhdi. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah Al-Mukarram Bapak Haji Zainuri, Ketua RW se-Pondok Alam Permai, dan Bapak Lurah Gembor Kecamatan Priuk, serta segenap para tokoh masyarakat yang ada di Pondok Alam Permai, para orang tua, para guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Baitul Hikmah dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446H/2025M dengan tema Isra Mi'raj, momentum peningkatan iman dan takwa dalam meraih predikat insan kamil. Selasa, 28 Januari 2018. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua sehat walafiat. Izin para ibu bapak, karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, udah rada malam, perjalanan 2 jam lebih
Tadi udah mau hampir sampai, masuk perumahan ini depan banjir, nggak bisa masuk mobil, dan akhirnya muter lagi, dijemput, balik lagi, yang jemput keder lagi, akhirnya ketemu ya. Begini dah, alhamdulillah bisa nyaba kemari. Karena memang malam ini malam Imlek ya Bu. Ya Bu, girang dihujanin nih teman-teman kita. Waktu udah malam, ini bukan ceramah, ini kita kultum, kuliah tunggu makan. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya berjalan di waktu malam. Maka orang kalau lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Begitu kira-kira teh. Teteh berantem sama suami tengah malam, kabur gembol pakaian, berarti teteh lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Gue mau Isra. Jadi perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Ini luar biasanya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Maka Isra Mi'raj ini nggak bisa diukur pakai otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Ya begitu dah. Jadi ukurannya adalah iman. Karena Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau maunya Nabi nggak sanggup. Ayatnya udah jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Isra Mi'raj bukan ukuran otak, tapi ukuran iman. Percaya dengan Isra Mi'raj berarti kita beriman. Kalau ukuran otak nggak nyambung dah, nggak nyambung teh, nggak nyambung. Ini kalau kita ngomongin otak nih otak nih, ini ilmu otak nih. Ini ada anak kecil nih, nah 3 orang nih bocah nih cewek, Neng, hai. Ini anak kecil 3 orang. Pasti ada emak, ada bapaknya nih. Ada kan? Ada dong. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu abang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya nggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi tuh Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Ibu, Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, hamil, bunting, itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan, airnya mana nih? Bukan. Nih, tangan saya lagi ngerepek begini. Baru kali ini nih bertamu, bangku cakep, meja cakep, isinya kosong. Hai dada, belum kena air ini bang. Kalau ada air hangat aja dah. Iya. Belum nyampe. Iya, emang lagi keder panitia ini, mau balik belum nyampe lagi puyeng. Bu, terus. Walaupun belum nyampe airnya terus tetap. Nih.
Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya ukuran iman, ukuran otak nggak nyambung. Mana buktinya? Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, 3 bulan baru nyampe naik onta. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, ke-7 tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh sudah duduk kembali di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj bang, bengong di Masjidil Haram, duduk Rasulullah, galau Rasulullah, bete gabut, nyampe iya, oh larutan, tahu aja kalau saya lagi panas dalam, iya, bebe jatuh, oh ya bebe jatuh, dulu saya bantuin, ini ya nampannya ini lemes banget, Masya Allah, nampannya meleot. Alhamdulillah, makasih guru ya Rinda, emang air doang rezekinya, emang air bening doang. Bismillah. Panas, bismillah. Ya nggak apa-apa mang. Terus bu, ini mah nggak ceramah, ini kita kongko aja nih, kongko. Tuh. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung. Nabi pulang Isra Mi'raj duduk bu, sebelum subuh udah duduk di Masjidil Haram, bengong Nabi, galau, bete, gabut. Kenapa? Karena dipikirin sama Rasulullah. Kalau saya ceritain ke sahabat takut nggak percaya, apa mungkin umat dengerin, paham dan mengerti. Bingung Rasulullah, lagi galau, ada aja nih rombongan provokator. Siapa? Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab nyamperin. Dari mana ente Muhammad? Bis Isra Mi'raj saya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diberangkatin oleh Allah, dijemput malaikat Jibril, ketemu Allah, tembus 7 lapis langit, dapat perintah sholat. Apakah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab ngomong, yang bener ente, jangan bikin bohong mulu, bikin hoak mulu kerjaannya, bohong, nggak percaya, nggak mungkin. Sekarang berdiri ente. Nabi disuruh berdiri Rasulullah. Angkat kaki ente sebelah, diangkat sama Rasulullah bu. Bisa berdiri kau? Bisa dong. Angkat lagi sebelah, ya jatuhlah saya. Nah begitu aja ente jatuh, apalagi tembus 7 lapis langit, bohong ente. Tinggalnya pergi rombongan Abu Jahal memprovokasi sahabat yang lain, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, teman Nona Muhammad udah PA. Ini kalau bahasa kita udah gila no. Katanya di Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Siapa yang bilang? No, teman lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengarkan. Kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Ente ngomong lagi, gua bacok, bualah bang. Tegas luar biasa. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. As-Siddiq lakob, julukan. Kadang Bilal terawih sering ngucapin salah, masih di kampung tuh kalau lagi terawih, Al Khalifatu Awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq babanya Siddiq mana bu. Nih luar biasa, ketemu Allah yang manggil. Kenapa? Dihibur Rasulullah. Karena sebelumnya itu Rasulullah disebut Amul Huzni, suasana tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Istri tercinta Siti Khadijah meninggal, paman yang tercinta Abu Thalib meninggal.
sedih Rasulullah, dibully, dikatain, dihina, dibunuh, diteror mental fisiknya. Rasulullah dihibur, berangkat Isra dan Mi'raj. Allah panggil, dapat perintah sholat. Awal perintahnya 50 waktu. Jalan Rasulullah pulang, di jalan ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener ente? Bener. Cius. Di Allah, tuh cius saya tambahin doang bu, ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang itu mah. Bener ente 50 waktu dapatnya, bener. Muhammad, ente biar tahu ya, ente tuh sama umat ente nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Umat ente nggak sanggup dah. Umat lu itu beda sama umat gua. Umat gua gede-gede, gemuk-gemuk, tinggi, koker badannya, minumnya susu madu, makannya daging. Umat tuh gua liatin kurus-kurus, kecil-kecil, pokoknya makannya genjer doang, makangkung, nggak bakal sanggup. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah balik kepada Allah, mondar mandir, minta dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan masih, balik dah, pokoknya balik, minta korting. Balik lagi Rasulullah. Disinilah letak perjuangan Rasulullah. Ibu mondar mandir memperjuangkan umat dari mulai 50 sampai 5. Nih sayang cintanya Nabi, mondar mandir memperjuangin umat biar umat gampang, mempermudah umat. Makanya mondar mandir bu, mondar mandir memperjuangin. Makanya kalau ada anggota dewan mondar mandir ya enggak mau belain rakyat, kalah dah itu mah, cemen ya enggak, jangan pakai ngeluh lah, mondar mandir. Udah tinggal 5 bu, bang, masih ketemu Nabi Musa lagi. Ditanya udah berapa Muhammad? Tinggal 5. Nabi Musa, kebanyakan 5 juga masih, udah balik lagi. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue mau ke tembok. Malu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 dah, gue bawa pulang, gue rawatin. Jangankan yang 50 teh, yang 5 aja nih bang. Kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, subuh apalagi dah. Waduh, ujian subuh berat. Ada aja ujiannya terdengar dari Masjid Baitul Hikmah, as-salatu khairum minan naum. Ujian subuh datang buat bapak-bapak, angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh. Nah, ujian buat kacau bu. Ujian buat bapak-bapak. Tapi kalau iman mantap, akidah kuat, lempar selimut, ambil sejadah, berangkat ke Masjid Baitul Hikmah. Tuh iman mantap, iman. Makanya bangunin suami subuh suami bangunin. Bu, subuh bangunin suami. Bu, bangunin suami. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Nih. Maka begitu besar hikmah yang kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa sih? Isra secara bahasa artinya jalan. Jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi sesuai tema momentum peningkatan iman dan takwa dalam meraih predikat insan kamil. Bu, mantep udah ini tema nggak nemu lagi udah. Agar segera meningkat kualitas ibadah kita. Dari mana kita ambil? Dari pelajaran sholat. Sholat itu kan pelajaran buat kita.
As-sholatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin salat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang sering minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara fikih mengajarkan wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Tuh kalau sedang sedekap. Salat menurut syara adalah wahia aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet teh. Minta nggak ngomong ribet dah, ribet pokoknya. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, bapak, begini doang tangannya. Ini berarti minta nggak ngomong dia. Bapaknya bingung, motor apa sepeda. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, bang, abang lah, bingung suami ngelihat, ntar malam neng, nah ngomong aja minta beliin cincin. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan dalam fikih, ngaji lagi kita di majelis ilmu. Sedekap yang bagus fikih mengajarkan wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya pas di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri di dalam masjid maupun di rumah selebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat, bener teh? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Ada aturannya, ibu nggak ngerasain sih ya. Ada sesuatu yang ganjel teh, lah giel lah, ada aturannya. Perempuan sholat nggak boleh kakinya bekangkang lebar, lah ada angin dari bawah masuk ke mukena seriwing, ada aturan semua. Maka diajarkan kita di majelis ilmu. Ini pentingnya pengajian. Kenapa? Ibadah kita bisa benar lantaran ada ilmu. Di sini ada guru kita Kiai Haji Zuhdi. Kumpul kita di pengajian, jangan pakai ragu-ragu. Ustadz repot banget saya mau ngaji. Oh, ngomongin repot, siapa juga repot. Sibuk tadi, ngomongin sibuk, semua kita sibuk. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener teh? Ntar tan ngaji ngarepin pensiun lah, pensiun udah 59, udah tua, kemauan ada, kemampuan gak ada. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang terasa udah, mata udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong pada ngelantur, ya kan? Maka cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ngaji, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kenapa? Karena ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Itu yang bungkus orang mati, namanya di kampung saya amil. Hati-hati sama amil. Siapapun yang dipegang amil mati. Tuh. Diajarkan kita di pengajian biar dapat ilmu. Duduknya kita di majelis ilmu nggak lama, paling lama kita ngaji 1 jam ya teh. Sempetin waktu. Kalau bicara sibuk semua sibuk. Emang apa sih teh nggak ngaji? Ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Kan ngajarin setengah mati. Ngajar juz amma aja kita mau nenek baca nih innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger innahu kawat tembaga. Nah itu kalau orang udah tua. Mumpung masih sehat, ada kesempatan kita kumpul di pengajian, alhamdulillah. Duduknya kita di majelis ilmu begini, dosa dirontogin, pahalanya gede.
Nih, datang aja ke majelis ilmu, ikutin guru kita Kiai Zuhdi bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja, tibang bawa. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup. Temen nyolek, halaman berapa bang? Boleh kebet doang, datang aja. Yang model begitu datang doang, dicatat tuh pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam di mading. Malam ini imamnya dia nih, ya lama nih, pindah terawih. Apalagi yang 1000. Pokoknya imam cepet di masjid terawih favorit udah. Nah, gue demen nih dia kalau jadi imam nih, cepet nih, enak nih, nggak pakai usolli lagi. Boleh, Allahumma boleh. Nenek di belakang nyungsep juga gua. Nih pahalanya gede teh, dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Masya Allah, pernah nengokin 1000 orang sakit? Lu nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo kita bawa. Jangan datang doang nengokin ke rumah sakit, temen lagi diimpus, datang doang nggak bawa apa-apa, pakai nanya apa yang lu rasain sih Ji, lu pakai diimpus di sini. Enggak deh, gua rasa-rasa lah, itu lu diimpus, lalu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah, coba lu bawain jeruk kali, gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga, apa yang lu rasa sih Ji? Nih ya Allah, begitu besar pahalanya, dosa dirontogin, alhamdulillah. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih di panggung, kenapa ngomong bisa begini? Karena ada ilmunya. Pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak ada speaker, nggak ada sound, lecet tenggorokan teh. Ini kan ilmu nih, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya punya kakek, beliau cerita berangkat haji tahun 50-60 ke Mekah, itu naik 6 bulan bang. Pergi haji 6 bulan teh, naik kapal laut doang. Pergi haji waktu itu 6 bulan, naik kapal laut. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah tuh. Ini ilmu juga nih, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Makanya ngecek sono kalau di lapangan gede bang, cek bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak, berarti kedengeran. Nah, orang dia nyaut, PA jamaah itu. Saya nanya bener-bener yang di pojok sono kedengeran enggak pak? Kedengeran nggak? Enggak dijawab. Berarti kan denger dia. Masya Allah, ilmu bikin mudah. Orang ilmunya banyak, salah narok diomelin teh, apalagi yang gak ada ilmunya. Kadang-kadang aneh orang nggak ngerti ilmunya, bisanya nyalain mulu. Saya pernah sholat bang, waktu itu di musola tuh, selesai sholat saya ditanya, bang, abang tadi sholat baca usolli ya? Lah emang kenapa pak? Baca usolli hukumnya haram itu, nggak ada aturannya. Waduh, dalam hati saya ngomong nih orang ngajakin berantem nih. Baca usolli dia bilang haram hukumnya. Kita mau sholat nih, sebelum takbir kan ngadep ke kiblat, kita baca usolli ya bu, melafazkan usolli. Usolli fardul maghribi tsalatsa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat sambil bergerak, ucapin di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati ngomong. Niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usollinya habis takbir, baru nggak boleh Allahu Akbar usolli fardul maghrib. Ini yang PA lah udah takbir baca usolli.
Terus nggak baca usolli bagaimana Pak Ustadz? Nggak ngapa-apa, karena melafadzkan usolli bukan rukun dalam sholat. Kita waktu maghrib kepepet langsung aja takbir, niatin barang di hati, Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir ngadep kiblat mau sholat nih, nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi, sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta, begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah, betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu, sampai hatimu. Takbir dah, Allah, barengin niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa enggak, itu doang. Masa mau sholat nyanyi panjul? Bener Bu? Ya kalau mau sholat jangan nyanyi, bener. Tapi secara hukum ya sah-sah aja. Orang nyanyinya sebelum takbir, cuman adab lu nggak ada, panjul. Makanya adab itu perlu, selain rukun syaratnya penting kita pakai semuanya. Nah adab mesti, adab yang bagus sholat, pakaian yang rapi dong. Masa ke rumah camat rapi, ke rumah bupati dewan rapi, pakai batik rapi, wow cakep dong, keren, wangi. Lah ngadep ke Tuhan, ngadep Allah, pakai kaos partai sholat. Mana gede buat bacanya, coblos nomor 2 pret. Ini adabnya nggak ada, bener Bu? Iya, makanya ngaji. Terus iya, ilmu biar dapat. Ilmu banyak salah naro diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi di sini ada qori nggak Bu? Ada nggak Bang? Qori boleh baca begitu. Kenapa? Karena punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu kiroat, boleh tuh baca. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, boleh. Bahkan Rasulullah bilang, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus, yang merdu. Tuh boleh. Qori boleh baca begitu karena punya ilmu. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi, ya kan? Ini mentang-mentang qori internasional, sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Bener Bu? Lah kalau dan makmum. Biar qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, murotal. Tuh punya ilmu salah naro, apalagi yang gak punya ilmu. Makanya gak boleh. Ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah. Ada seninya, nggak kaku hidup teh. Baca Quran buktinya pakai seni tilawah, enak, indah didengarnya. Karena seni melahirkan keindahan. Baca sholawat pakai seni hadro. Yang main tadi rombongan Remako, mantep tim hadro. Baca sholawat mantep, luar biasa. Sholawat diiringin pakai seni hadro, indah terasa. Kalau kenceng doang nggak ada lagunya kurang enak. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah, kurang enak. Kalau pakai hadro, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, indah didengarnya. Adzan di masjid Baitul Hikmah nih, kalau nggak ada lagunya kaku, kaget orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo kaget. Mestilah kayak lagu biar indah dengar, mantep. Jangan salah lagu. Ada bocah kamu saya preman baru ini azan maghrib pakai lagu dangdut, diomelin. Hayalah sholat, hayalah sholat.
hayalal falah, hayalal falah, Allahu Akbar. Dah salah lagu. Seni bikin hidup indah, ada seninya nggak kaku ya Bu. Iya, saya mah orangnya nggak kaku-kaku amat, saya mah orangnya santai ya nggak. Waktunya kita ngaji, waktunya nyanyi saya. Lah, saya kalau nyanyi itu saya panggil teman saya, telepon, lu pemain keyboard datang ke rumah. Depan saya di rumah ada saung, ayo lu main situ, gue nyanyi. Wow, nggak apa-apa, joget-joget aja. Orang joget disuruh. Siapa yang nyuruh? No, ayah Haji Oma yang nyuruh. Salahin dia, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Begitu kata dia. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, 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 joget lah. Buka di YouTube kalau nggak percaya. Iya lah, omelin aja masuk masa saya. Mau dia yang nyuruh joget. Bener Bu? Iyalah, seni hidup indah. Di seni ada hadro seninya. Mak-mak biasanya ketimpring rebana. Di kampung saya rebana po ketimpring tuh. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh kalau ketimpring begitu. Pemainnya semuanya pada nyebur. Anak kecil rombongan ABG tuh, anak sekolah TK PAUD tuh pakai marawis, dia kendang kecilnya banyak, bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek tuh. Bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek je pergi jadi duduk, bring brek je pergi jadi duduk. Enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Seni bikin indah. Tuh, agama bikin hidup jadi terarah. Alhamdulillah. Tuh, kita orang Islam ada aturannya. Kenapa? Karena agama itu aturan, regulation, aturan. Orang yang beragama berarti orang yang ngikutin aturan. Kita Muslim, aturannya ada, rukun Islam, rukun iman diajarkan, ada ihsan, di situ tertulis semuanya. Maka Islam adalah agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berjamaah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diajarkan dalam Islam. Hidup berumah tangga ada, tata caranya, aturannya semua lengkap dan komplit dalam Islam. Di rumah kita ajaran Islam, tengok begitu banyak dan sering kita lupain. Padahal kecil-kecil, hal kecil tuh. Apa buktinya? Salah satu aja Bu, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, adab akhlak diajarin, masuk ke dalam rumah beri salam dulu, bener kan? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau tidur, bangun tidur, doanya ada, tidur sama suami sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca, ada sebentar doanya. Mau makan, selesai makan doanya ada, adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman berempat, adabnya dipakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Tuh kalau adab makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Adab ini teh, ngeliatin aja muka orang, ya Allah. Orang kesinggung hatinya, lapar banget kayaknya gue diliatin tuh. Yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adab akhlak diajarin, hal yang kecil. Kumpul bareng sama teman lagi ngeriung ngobrol, kita rame-rame lagi seru-serunya, lagi seru-seru ngobrol, denger suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura enggak denger. Sampai segitu Islam ngajarin teh. Maka kalau lagi kumpul bareng, bang, kita ngerokok, ngeriung rame-rame nih, denger suara kentut diam, jangan ribut, rasain aja, silent aja, silent. Ini kadang-kadang aneh, ribut. Siapa nih kentut? Lu ya? Loh, enak aja, lu kali. Nah rame jadinya, silent aja. Sampai ke kentut ada adabnya. Islam agama yang mana ya? Nggak ada ajaran sampai ke kentut Bu, nggak ada. Islam melengkap 4 jenis kentut, nggak ada. Buka fikih, ngaji di situ ada 4 jenis kentut. Ini bukan jorok,
ngaji nih. Kentut pertama suaranya gede, jenisnya, baunya kurang. Menang suara doang, gue ada. Yang kedua suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada semua tuh. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga keluarnya terpaksa. Ada teh jenisnya, udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah itu yang model begitu tuh, kentut keluar terpaksa. Nah, yang keempat nih yang parah bang, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau tadi? Iyalah karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya. Ya tahu aja udah teh, mau ngapain lagi. Salah ngundang penceramah kan? Iya, penceramah PA diundang. Nih. Bu, nih, iya makanya kita diajarkan kembali. Ini pelajaran buat kita. Semua harus kembali kepada Islam, kembali kepada agama. Alhamdulillah, ikutin aturan yang ada dalam Islam. Maka salah satunya adalah perintah sholat. Apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Begitu banyak teh. Sholat mengajarkan kita yang pertama disiplin. Mengajarkan seseorang muslim yang disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Sholat mendidik kita supaya disiplin waktu. Kalau belum waktunya sholat, jangan sholat. Ya kan? Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh? PA, belum waktunya. Sholat itu mengajarkan kita, mendidik kita supaya disiplin. Disiplin waktu. Karena ibadah yang kita jalanin semuanya itu bermuara disiplin. Islam itu disiplin. Pertama, syahadat. Apa itu syahadat? Disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, Rasul terakhir, titik, harga mati. Perkara ada lagi ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Bosan itu yang ngaku Nabi jenggotnya sedada, bodoh amat. Mau sorbannya nyengser, udang-udangnya kayak ban Vespa, mau jubahnya kayak Batman, kalau dia ngaku Nabi wajib tidak percaya, harga mati, titik. Bener? Disiplin akidah. Yang kedua, sholat, disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Kenapa pakai disiplin waktu? Ya Allah, jelas Allah menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya ada. Maka kita ini supaya disiplin waktu, memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena kita semuanya hidup lagi jalanin waktu dan dibatasin waktu. Bahkan Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ya kan Bu? Waktu. Kenapa? Karena kita dibatasin waktu. Nih semuanya kita lagi jalanin waktu. 2025 datang, 2024 berlalu. Artinya apa? Waktu jalan begitu cepat. Tahu-tahu ya teh, kayaknya masih kemarin tuh bocah anak-anak, sekarang udah gendong anak. Bener? Rasanya kemarin kita masih punya nenek, sekarang udah jadi nenek-nenek. Bener teh? Rasanya baru kemarin Ramadan, tahu-tahu udah mau Ramadan lagi. Waktu jalan cepat, maka manfaatin waktu. Dan waktu kita sisa tinggal di dunia ini semakin bertambah jumlah bilangannya. 2004 ke 2025 panjang. Waktunya apa? Nambah, cuma nambah bilangan. Tapi hakikatnya waktu yang Allah kasih kurang buat kita. Maka manfaatin waktu. Kalau nyontoh Nabi Rasulullah dapat jatah waktu tinggal di dunia cuma 63 tahun. Kalau nyontoh Nabi segitu. Nabi Adam 1000 tahun, wajar seluruh keturunannya umurnya segitu. Nabi Nuh 950 tahun, wajar keturunannya semua umurnya panjang-panjang 900-an. Bener Bu?
Tapi Rasulullah dikasih jatah oleh Allah cuma 63 tahun waktu tinggal di dunia. 63 kalau nyontoh Nabi. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang, sebulan lagi. Syukur-syukur kita dapat bonus nih, manfaatin waktu. Waktu jalan cepet banget teh, Masya Allah. Kayaknya baru kemarin bener kita Ramadan, rasanya Ramadan udah datang lagi, ya teh. Ini kita manfaatin. Beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Dikasih kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Rajab. Insya Allah 13 Februari kita masuk malam nisfu Sya'ban, malam Jumat tepatnya, masuk tanggal 15 Sya'ban. Dan Sya'ban merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah. Sya'ban itu bulannya kita nih, bulannya Rasulullah. Ramadan bulannya kita. Maka 3 bulan persiapan nih, dekatkan diri kepada Allah. Rajab dalam rangka litathiril badan, mensucikan badan kita. Kenapa? Karena badan kita biar bersih. Rajab syahrullahil asam, bulan Rajab bulannya Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Ini bulan perdamaian, dan kita sudah berada di penghujung Rajab, Bu. Maka kita diajarkan supaya bulan ini bulan damai, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kita sambung lagi tali silaturahim. Kita sering banyak duduk bareng dengan teman, dengan saudara, berjamaah di Masjid Baitul Hikmah. Nih kita berjamaah, Bu. Bulan perdamaian, masuk lagi bulan Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita. Hati kita biar bersih di bulan Sya'ban. Hati sudah bersih, penyakit hati hilang, semuanya penyakit-penyakit batin kita hapus, kita jauhkan itu semua. Dan yang ketiga, masuk ke bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Dalam rangka litathirir ruh, mensucikan ruh kita. Berarti persiapan 3 bulan. Rajab bersihin badan, Sya'ban bersihkan hati, Ramadan bersihkan ruh kita, jiwa kita. Maka kita akan keluar Ramadan dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci, bersih lahir dan batin. Maka kalau sudah keluar Ramadan, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Makanya kata-katanya selamat hari raya Idul Fitri, bukan lebaran. Lebaran milik nasional teh. Siapa juga boleh ngikut lebaran. Pak Ustadz dia kan nggak pernah terawih, boleh ngikut lebaran lah? Boleh, tibang lebaran. Pak Ustadz dia nggak pernah puasa, itu boleh lebaran lah? Boleh. Kadang-kadang yang nggak puasa nggak terawih, lebarannya getolan dia. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, ya Allah nggak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran lah nggak berasa. Lu kagak puasa. Yang puasa mah berasa banget ya teh. Bu Allah, apalagi ibu-ibu paling capek Ramadan, ya teh. Ya teh, ya teh, paling capek dah emak-emak dah kalau lebaran. Puasa itu paling capek, apalagi baru puasa pertama. Godaan iman, jam 3 sore udah mulai oleng itu kita. Iya, kadang-kadang ada aja ujian, mata yang tadinya hitam putih, putih semua. Allah, udah lapar, aus ya Bu, mata udah bererengan, datang ke dapur ngiat sunlight, mirip kayak sirup marjan. Bu Allah, kayak sirup marjan, sunlight kayak sirup marjan. Ada kecoa di pinggiran pintu, dikata korma sama dia. Godaan ujian yang model begitu. Siang dia puasa, bekerja juga, malamnya tarawih, qiyamul lail, dia tadarus, dia syiarkan, dia dekatkan diri kepada Allah. Keluar Ramadan kayak bayi. Alhamdulillah. Kenakan bayi orok. Tahu orok? Orok kan nggak ada dosanya, ya teh. Makanya dicium kapan aja enak. Bayi mah siang malam sore tengah hari enak. Mulutnya kita cium masih wangi. Lebay. Coba tengah hari nyium aki-aki, beda rasanya teh.
Makanya bayi nggak ada dosanya, rezekinya Allah kasih, Allah mudahkan lancar. Ada yang datang nengokin, tuh tetangga bawain babysit, ada yang bawain bedak Kasten, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh rengginang dimakan siapa? Emaknya buat mapas, ya kan, ya kan, ya kan. Iyalah, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Wah, bang, aduh, ini bawaan lapar kali ini musim hujan ini. Orang lo ada dosanya, bayi kan dari tadi nggak ada dosanya ya teh, bayi nggak ada dosanya. Bener bu, ya ada dosa sama gigi dah. Masya Allah. Yuk persiapkan kita, diajarkan kita dengan sholat, dididik supaya disiplin waktu, manfaatin waktu kita. Waktu kita itu kita nggak tahu kapan batasnya datang, bener tuh. Napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis. Ternyata yang dekat sekali dengan kita kematian. Jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri. Jangan teh, manusia mah biar kata anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati, apalagi anti air. Makanya ada orang anti air, ada yang nggak pernah kena air wudhu, itu orang anti air. Masya Allah, ayo manfaatin waktu yang Allah kasih buat kita. Amin. Yang kedua, sholat mendidik kita supaya apa? Tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Mana buktinya? Nih kita pengen menjadikan diri kita sebagai insan kamil. Nih bu. Dalam rangka Isra Mi'raj, nih sholat mengajarkan kita supaya jangan sombong. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Nih kepala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Jurig, ya bu. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Enggak ada. KTP kita bikin fotonya di kepala. Kepala kita yang paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan ibu, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Dalam sujud tinggian pantat dari kepala. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa kok. Lahir ke dunia telanjang. Nama dikasih sama orang, baju dipakai nama orang. Apa yang disombongin? Harta, pangkat, kejabatan, kedudukan, kan titipan ya teh. Apa yang mesti kita sombongin? Lah enggak ada. Lahir ke dunia telanjang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya Allah bu, setetes air hina bu, volume ke-12 soneta.
Disindir kita lagu itu. Bener apa yang disombongin, harta, pangkat, jabatan. Disebut kaya, ada yang miskin lah, jangan sombong. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak ya teh. Lah, mentang-mentang kaya, sombong, pelit lagi, najong dah. Dikira duit dari dia, hasil dia ya bu. Iya, makanya kalau ada orang kaya, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, dia pelit sama fakir miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Berobat ya kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja dia harus balik. Ya Allah, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balik. Pagi dijemur, anaknya 7:30, 7:30 dimasukin lagi. Ya Allah bu, anak yang jemur 7:30 lupa ngangkat. Main game aja anaknya, ya Allah 11:30 baru inget, ya Allah bapak lupa ngangkat. Kagak tahu bapaknya udah kering ulen. Ya Allah, jangan pelit. Disebut kaya ada yang nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Wah, ada lagunya itu. Jangan sombong mentang-mentang kaya, pangkat tinggi, mentang-mentang bintang 3, bintang 4. Ya, apa yang disombongin? Tibang bintang kaleng. Kalau bintang di langit boleh sombong, lah bintang kaleng. Lagu buat saya buang-buang mulu bintang kaleng. Jangan sombong. Pangkat yang paling tinggi pensiun. Ya bu, titel yang paling tinggi almarhum. Udah nggak ada lagi udah. Bener? Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Makanya kita diajarkan kebersamaan. Disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba ibu praktekin, pakai baju atasan doang nggak ada bawahannya, bagaimana rasanya? Ya kan? Saling perlu kita. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini nih karena ada bapak ibu yang dengerin tuh. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Bukan berarti saya penceramah kiai lebih hebat dari jamaah. Salah besar itu. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Marbot itu usah udah lama begitu kan, PA saya. Bener bu? Semua kita jangan merasa hebat, bener. Semua perlu orang lain. Kerjaan yang paling berat bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, perlu banyak bantuan orang. Itu kerjaan yang paling enteng, ketawa. Tuh nggak pakai modal ketawa bang, itu pun ketawa, perlu bantuan orang lain. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian, perlu dicurigain. Maka kita semua muslim diajarkan melalui masjid. Ini pelajaran bang. Baitul Hikmah, masjid kita, simbol kebersamaan umat. Simbol kebersamaan umat. Simbol demokrasinya kita di sini. Siapapun masuk masjid Baitul Hikmah, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, lah buka sepatu. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, madep mulon. Lu dia dari mana? Dia dari Wetan itu, madep mulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Nggak ada orang nomor 1 dalam masjid. Bener? Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid bang. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame.
Yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan si lain euy. Yang dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Rame kacau. Makanya kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Tuh Bu, udah komitmen kita. Di masjid jangan ngomongin soal warna kulit. Karena warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Bener Bu? Potongan muka kita begini kita nggak mesen Bang. Jangan ngatain orang dong. Kadang-kadang usil banget. Tuh orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang nggak mesen. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Di masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim saudara kita. Benar? Hebat Islam. Kalau udah masuk masjid sholat jamaah dong. Ada imam ada makmum syaratnya. Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz itu dia kan tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum. Emang mabok apaan dia? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Mabuk kendaraan. Beda lagi. Boleh lah boleh Pak Ustadz, saya dengar bacanya nggak fase tuh orang, boleh jadi makmum? Lah boleh lah, tibang makmum ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat. Maka nggak sembarangan jadi imam, nggak sembarangan Bu. Imam ada syaratnya. Dulu kejadian Bang, ada 3 orang goblok, 4 orang goblok, 4 orang goblok, 4 orang goblok, ada 4 orang goblok. Goblok tahu kan goblok? Bego tahu kan bego ya? Tolol tahu kan tolol ya? Blow on tahu blow on? Minum es ditiup. Tuh orang blow on, dia kirain panas ngebul, dia tiupin tuh es. 4 orang goblok sholat di masjid, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh Bu, pas di depan imam, gede botak. Profesor tikus. Lagi atahiyat tikus jatuh, kaget imam. Atta tuh tikus jatuh. Batal nggak Bu? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, nggak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sholat nggak boleh ngomong. 2 udah yang batal. Temennya yang tengah nyikut tangannya, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 harusnya selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah tuh orang PA. Maka imam gak sembarangan, syaratnya ada 4 dalam ilmu fikih. Syarat imam pertama fase, bacaannya yang fase. Mohon maaf yang cadel bindeng swing minggir dulu. Nggak boleh lah yang bindeng, nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Nggak jelas. Dari mana lu? Kualung. Gue dengar bapak lu sakit. Udah meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal, nggak jelas, nggak ada anta. Yang fase. Pak Ustadz di kampung saya ada 2 orang fase nih, saya bingung nih bagaimana caranya ya. Sama-sama fase bacaannya. Syarat yang kedua di fikih apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum, begitu aja udah. Makmum mah pengennya nggak muluk-muluk. Apa sih kepengenannya makmum? Imam, lu kalau jadi imam bacaan lu jangan panjang-panjang. Bener Bu? Karena Rasulullah udah mesen, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Jangan mentang-mentang imam belagu banget habis baca Fatihah, mau sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah, Waqiah, Tabarok. Aduh. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong kan, besok gua kapok sembahyang di sini. Bener Bu? Iya, dulu Mu'adz bin Jabal diomelin Bang.
sama Rasulullah. Sholat maghrib bis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, ditegur sama Rasulullah, afatan anta ya Muad, ente mau bikin fitnah dalam Islam, jangan begitu sholat. Kalau rame-rame berjamaah nggak boleh panjang-panjang, kalau di rumah sendirian nggak apa-apa, ditegur sama Rasulullah. Makanya jangan panjang-panjang. Makmum pengennya nggak muluk-muluk nih makmum nih pengennya nih pengennya makmum nih nggak muluk-muluk bang, pengennya makmum. Kita kan makmum nih nggak muluk-muluk pengennya kita nih, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, tuh pengennya rakyat. Lu biar inget imam biar inget lu imam, ya kan. Nah iyalah. Pak Ustadz bingung saya, ini di kampung saya orang fasenya sama, alimnya juga sama, bingung saya nih, siapa yang harus jadi imam? Syarat yang ketiga apa itu? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, kemarin ulang tahun bareng dia nih, bareng sama umurnya juga. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini, kemana aja berdua-duaan mulu, punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah dia nih. Oh saya kental, iya sama, tinggalnya bareng. Habis syarat fikih, empat-empatnya udah habis. Syarat yang kelima, ini tambahan dari saya doang, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Tambahan doang, tambahan dari saya, ini tambahan dari saya. Iya, yang bininya dua, yang rada sabaran dikit cari, pulang ke sono dikuncin pintu, akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk ya tidur. Ya Allah, Bu, sholat ngajarin kita supaya jangan sombong. Kita butuh kebersamaan, kekompakan, berjamaah di masjid, berjamaah pula kita di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Hidup yang enak itu kayak dua tangan, tangan kanan dengan tangan kiri. Siapa pesan ini? Pesan ini dibilangin sama Al-Imam Ghazali, pernah berkata, kun kal yadain walatakun kal udunain. Umat Islam hiduplah seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri nggak ada yang akur, Bu. Maka bang, hidup jangan kayak kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Jangan hidup kayak kuping dah. Hidup yang enak kayak dua tangan, kanan dengan kiri, walaupun berbeda tetap kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin yang kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Nggak ada. Tetangga lagi sakit jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga yang meninggal dunia jangan pakai diundang, tengokin, ya Bu. Tetangga lagi sekarat, rapat dulu, ngomong-ngomong partainya apaan dia, lah keburu mati orang. Tangan kanan enggak pakai diundang, tangan kiri gatel, kanan enggak diundang. Yang kanan gatel, kiri enggak pakai dibilangin, dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tuh hidup kayak dua tangan. Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit, tangan kanan bang. Cakep kerjaannya teh. Yang kiri enggak pernah iri tuh. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue pembersihan ya gue lakonin. Tapi yang kanan cakep kerjaannya, nggak pernah sombong yang kiri. Apa kata kanan kiri? Sabar, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Kiri, sabar ya, walaupun yang terima duit gue, ntar gue beliin cincin, yang make kan elu, ya Bu. Hidup saling kompak, kerjasamanya kanan dengan kiri kompak dan bagus. Kapan kita jalan lenggang tanpa terasa, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian. Ya dah, gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan. Kanan kiri nggak ada yang mau ngalah, begini jalan. Nah, ini namanya Bu statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen lewat sholat berjamaah mengajarkan kita supaya kita kompak bersatu dan tawadhu, rendah hati, jangan kita sombong. Yang ketiga, sholat mengajarkan diantaranya adalah supaya kita jujur dan jujur. Ketika subuh 2 rakaat, 2 laksanakan. Ketika maghrib 3 rakaat, 3 laksanakan. Pak Ustadz, saya kurangin 1 ya. Itu namanya korupsi rakaat. Bener Bu,
Jujur artinya menghadirkan Allah dalam hidup. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Selalu menghadirkan Allah dalam hidup. Dengan kita sholat, maka ayatnya jelas, aqimis sholat, dirikanlah sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Dengan kita mendirikan sholat dalam pelaksanaan ibadah, insya Allah kita akan aplikasikan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Dengan apa? Perbanyak kita melaksanakan amaliyah ibadah, dan ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh, agar kita apa? Dari aplikasi sholat kita bisa disiplin, jujur, dan kita tidak sombong, dan begitu banyak lagi ilmu yang kita dapatkan dari perintah sholat. Semoga kita kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat kita syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Dan kita berharap Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan langsung doa, langsung doa guru, doanya juga nggak banyak, langsung doa makan, insya Allah. Bu, wah ini ya bener MC mantep ini Bang MC dengan masih kode ya, karena waktu sudah 12:30 Bu. Ini kalau hitung-hitungan hari, hitung-hitungan tanggal, udah ganti hari ganti tanggal ini. Inilah ceramah terpanjang sedunia ini, ceramah dari hari Selasa sampai hari Rebo. Waduh, hebat bener dah. Mohon maaf panitia, guru, ketua DKM semuanya, pengurus DKM, para tokoh. Bukan berarti saya datang telat-telatan, enggak, emang tadi udah macet, hujan luar biasa, banjir, Masya Allah ya. Makanya saya nggak nerima jadwal 2 kalau malam acara, dari pagi nggak nerima, siang juga nggak nerima, makanya 1 doang malam. Nggak, makanya insya Allah kalau nggak ada halangan tadi kita datang sore-sore, enggak, lo nggak macet. Mohon maaf ini ya, datangnya agak telat, nggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Itulah alasan orang kepepet ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, tapi sebelum kita tutup kita baca Fatihah, minta kepada Allah agar kita semua Allah kasih sehat walafiat, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan guru-guru kita, kiai kita, para ustadzah kita, senantiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doakan orang tua, ibu, bapak, keluarga yang dalam keadaan sakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, syifaan ajilan. Dan kita minta pula kepada Allah, doakan para pemimpin-pemimpin kita, senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam melayani, mengayomi kita, dan serta takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim, wa'funa ya karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. Kita bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa hasil maqasidana Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana waghfir lana da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih ibu bapak hadirin jamaah, banyak kurang banyak kesalahan, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Akhir kalam dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.